Guys, ini ngeri banget ya. Negara Cina udah resmi mendekati kubu oposisi yang ada di Taiwan. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ya Cina mesra sama Taiwan? Apakah ini sinyal dari Cina bahwa Cina dan Taiwan itu bakal bersatu kembali dari jalur politik, bukan jalur perang, bukan jalur militer? Dan ini ada gak sih hubungannya dengan Amerika Serikat sama perang dunia ketiga? Kalau penasaran jangan skip video ini. Let's go. Jadi guys, resmi ya, ada pertemuan penting di tanggal 10 April kemarin di Beijing, di Balairung Rakyat Cina. Itu lu tahu, Xi Jinping menerima bosnya Kuomintang, ketua partai oposisi yang ada dari Taiwan. Namanya Cheng Liyun, cewek nih. Dia datang jauh-jauh ke Beijing, jalan-jalan di Beijing, dan disambut langsung sama Xi Jinping. Jadi Cheng Liyun ini ketua partai oposisi Taiwan, partai Kuomintang resmi ada di Beijing, katanya bagian dari misi perdamaian dia. Soalnya Beijing itu lagi bersitegang sama Taiwan dan dia pengen meredakan ketegangan itu. Jadi supaya lebih rileks lagi, cocok ya. Xi Jinping cowok, Cheng Liyun cewek, ketemu semoga bisa lebih rileks ya. Dan di meeting itu luar biasa banget karena keduanya udah bersepakat mereka mau mengadakan reunifikasi penyatuan kembali Cina dan Taiwan dengan jalur damai. Dan hasilnya dari pertemuan tersebut itu banyak banget, ada 10 poin penting ya. Buat teman-teman ketahui, poin pertama ini soal penerbangan. Sebelumnya banyak rute penerbangan Cina-Taiwan itu dibatasi ya. Gara-gara Selat Malaka lagi bersitegang, tapi sekarang mereka mau memulihkan kembali penerbangan langsung. Jadi direct flight di Taiwan mau dibikin lagi. Yang kedua dari sektor pariwisata. Dulu, grup-grup wisatawan yang mau berkunjung ke Taiwan dari daratan Cina itu dihentikan, bahkan dibatasi ya, sejak tahun 2019. Nah sekarang nih poin yang kedua, mereka mau membuka kembali jalur wisata dari Cina ke Taiwan. Yang ketiga termasuk diantaranya karena banyak di sana imigran dari Fujian. Kalau zaman dulu orang-orang Fujian itu dibatasi, mereka gak boleh terbang ke Taiwan, dibatasi banget. Jumlah penerbangannya, jumlah kunjungannya, jumlah rombongannya. Nah sekarang wisatawan dari Fujian itu udah kembali diizinkan buat terbang ke Taiwan. Nah yang keempat dari sektor pangan. Dulu produk pangan Taiwan itu dilarang masuk ke Cina, dipersulit, izinnya dihambat, bea cukai segala macam, pokoknya sulit lah. Nah sekarang impor makanan dari Taiwan sudah dipermudah ya. Yang kelima terkait produk perikanan. Jadi zaman dulu hasil laut Taiwan sebelumnya itu susah banget masuk Cina, lagi-lagi dibatasi impornya. Nah sekarang poin yang kelima, produk perikanan Taiwan dipermudah masuk ke Cina. Nah yang keenam, dari sisi hiburan ya, drama. Teman-teman tahu drama Taiwan itu sempat populer di Indonesia. Nah konten hiburan Taiwan sebelumnya menghadapi kuota sensor atau pembatasan ya. Jadi dipersulit distribusinya di Cina. Sekarang di poin yang keenam, drama-drama produksi dari Taiwan itu udah boleh tayang lagi di Cina ya. Nah ini ada hubungannya juga dengan poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh sama juga. Sebelumnya film-film dokumenter Taiwan itu gak boleh ditayangkan di Cina. Ada proses censorship, ada proses distribusi yang dibatasin, akibatnya susah lah. Film Taiwan berkembang di Cina gitu. Nah di poin ketujuh, film dokumenter Taiwan sudah boleh ditayangkan lagi di daratan Cina. Nah yang kedelapan juga masih ada hubungannya dengan industri film. Jadi dulu juga sama ya, produk-produk film animasi Taiwan itu sebelumnya gak boleh keluar masuk Cina. Karena mereka sangat dibatasi peredarannya, konten-konten impor animasi dari Taiwan. Sekarang poin yang ke-8, animasi dari Taiwan udah boleh lo ditayangkan di Cina ya. Jadi ini good news ya buat industri kreatif yang ada di Taiwan ya. Apalagi ditambah poin yang ke-9. Lu tahu negara Cina yang berkuasa itu partai di sana ya. Dan Cina dulu dengan Taiwan itu ada komunikasi antar partai. Tapi sayangnya gak rutin ya, apalagi banyak partai yang ada di Taiwan. Ujung-ujungnya apa? Ketika tensi politik naik, komunikasinya bisa jadi terganggu. Nah sekarang, Partai Komunis Cina pengen membangun jalur komunikasi yang lebih rutin ya, dengan Kuomintang. Ini good news nih ya, supaya makin mesra, makin akrab gitu kan. Yang ke-10, gara-gara ya komunikasi antara partai itu jelek di Cina dan Taiwan. Nah yang 10 ini jadi penting ya, kalau udah baik nih ya, jalur komunikasi mereka udah rutin ngobrol sesama partai. Nah forum-forum kerjasama yang zaman dulu gak bisa jalan, tertunda gitu. Atau kreatif yang kena cancel lah.
itu sempat tegang zaman dulu. Nah sekarang kerjasama yang mati itu, forum-forum komunikasi itu udah mau diaktifkan kembali lagi supaya makin erat hubungan bilateral mereka berdua. Dari 10 ini ada perubahan yang sangat signifikan dari sisi bisnis perdagangan termasuk propaganda media. Itu udah mulai dibuka semua, jadi bisa ada arus lalu lintas mulai dari budaya, sosial, politik, ekonomi. Dalam 10 poin itu terangkum dengan baik. Hebat ya, good lah buat perdamaian dunia dan Laut Cina Selatan ya. Cuman sayang seribu sayang, kamu tahu 10 kesepakatan itu yang dikasih Xi Jinping dengan sangat baik hati ke Taiwan. Bukan artinya terrealisasi di Taiwan, karena kamu tahu partai Kuomintang itu kalah pemilu. Partai Kuomintang ternyata adalah partai yang kalah di pemilu presiden Taiwan 2024. Jadi negara Taiwan ini sama bodohnya dengan negara-negara lain yang hobinya impor produk-produk propaganda Amerika Serikat yang namanya freedom and democracy. Apa yang terjadi di Taiwan? Taiwan itu pemilu 4 tahun sekali guys, gila ya. Pemilu 4 tahun sekali. Nah pemilu kemarin tahun 2024 pemenangnya itu adalah partai DPP, Democratic Progressive Party. Mereka punya 40% suara. Peringkat 2 Kuomintang kalah ini, makanya jadi oposisi. Kuomintang cuma punya 33%. Nah sisanya itu ada di partai Taiwan People's Party atau orang suka bilang TPP. Mereka punya suara 26% guys. Jadi DPP 40%, Kuomintang 33%, TPP 26%. Ya itu urutannya. Nah buat teman-teman yang bingung dengan peta politik yang ada di Taiwan ini, saya sharing sedikit ya. Partai yang original, partai tertua di Taiwan itu namanya Partai Kuomintang. Inilah yang sempat berantem sama pendirinya PKC. Kabur mereka pergi ke Taiwan bikin negara Taiwan. Terjadi di tahun 1912. Jadi ini partai tertua yang ada di Taiwan. Nah sekarang dia justru malah jadi partai oposisi ya. Dan mendapat dukungan dari Cina. Kenapa mereka dapat dukungan dari Cina? Karena ternyata di tahun 1986 datang partai baru di Taiwan yang namanya Partai DPP. Partai DPP ini partai punyanya CIA, didirikan dan didukung oleh Amerika Serikat. Makanya lu gak usah heran, pemilu 3 kali berturut-turut yang menang ya CIA lagi, Amerika lagi. Tahun 2016, 2020, 2024 yang menang ya partai punya Amerika Serikat itu ya. Nah, sedangkan TPP ini, Taiwan People Party, itu partai yang ketiga. Itu Taiwan People's Party ini partai baru. Mereka baru berdiri di tahun 2019. Mereka ini jalur tengah lah. Jadi partai tengah, bukan partai kiri, bukan partai kanan. Mereka tidak ada Cina. Mereka juga tidak pro Beijing. Mereka berdiri di tengah-tengah ya. Mereka gak sekeras DPP anti Cina, tapi juga gak sedekat Kuomintang ke Cina ya. Jadi partai TPP ini partai yang bisa dibilang pinter lah, moderat ya. Mereka di tengah gitu. Yang satu pro ke Cina, yang satu pro banget ke Amerika Serikat. Mereka berdiri di tengah-tengah. Mereka melihat mana yang paling untung. Kalau lagi untung berperang. Kalau lagi untung jilat pantat Donald Trump, ya gitu. Kalau lagi untung jilat pantat Xi Jinping ya jilat gitu. Ya. Kenapa sekarang partai oposisi harus banget di meeting dengan Xi Jinping sekarang? Kenapa gak 3 tahun lalu atau 5 tahun lagi? Ternyata Amerika ini kan sekarang sedang sibuk pesta kembang api di Iran. Banyak tentara mereka ditarik kapal induk mereka dari Laut Cina Selatan pindah sekarang ke Timur Tengah. Nah dari sini kamu sudah tahu harusnya Cina ambil peluang ini buat menjajah Taiwan ya. Tapi memang pinter Taiwan apa yang dia lakukan supaya mereka tidak dijajah. Terbang ini partai oposisi ke China. Meeting mereka, malah mereka mengupayakan supaya terjadi reunifikasi dari jalur damai. Yang udah pasti bikin kesel Amerika Serikat guys. Karena Amerika Serikat udah tahu lah, mereka pinginnya Cina itu terpancing buat menyerang Taiwan. Mereka gak bakal suka kalau Cina dan Taiwan bersatu dari jalur damai. Mereka gak bisa jualan senjata guys. Mereka senang ya, mereka saling bun-bun. Sayangnya masih ada orang-orang yang di Taiwan yang waras. Ketika mereka melihat pertahanan Taiwan hilang, sekutu Taiwan hilang, kapal perang Amerika Serikat pindah ke Timur Tengah. Yang dilakukan Taiwan apa? Partai oposisinya berangkat mencuri hati Xi Jinping guys. Ini smart ya, karena memang penting buat Xi Jinping, buat cawe-cawe di politiknya Taiwan. Penting banget, soalnya 2 tahun lagi akan terjadi pemilu di Taiwan. Jadi teman-teman tahu ya, negara demokrasi Taiwan ini kacau banget. Tiap 4 tahun diupayakan ada pemilu terus, sama kayak Amerika Serikat 2 tahun sekali. Bahkan di Amerika Serikat. Dan ini konyol.
Taiwan bulan Januari 2028 bakal pemilu lagi. Nah, hari ini ada kemungkinan Cina, karena banyak kapal perang yang ngepung Taiwan, itu salah satu perang psikologi juga bisa jadi menekan rakyat supaya lebih mau bersatu dengan China dari jalur damai. Makanya gak usah heran kalau Xi Jinping banyak kasih insentif nih ke Taiwan. Supaya pas pemilu nanti, 2 tahun lagi, kan gak mungkin baru kampanye 2 tahun lagi, gak lah. Kampanyenya ya dari sekarang. Kan gak mungkin baru kampanye 2 tahun lagi. Kampanyenya harus dari sekarang. Harapannya partai Kuomintang yang bisa menang dan berkuasa, dan begitu Kuomintang berkuasa, harapannya Taiwan bisa bersatu dengan Cina dari jalur damai. Supaya makin emosi lah Amerika Serikat and the gang. Ya. Dan ini sebetulnya bukan hal baru soal cawe-cawe Cina di politik negara lain. Karena udah berulang kali khususnya dalam konteks Taiwan, Cina lakukan ini dan wajib melakukan itu. Lalu kira Amerika Serikat gak cawe-cawe di politik yang ada di Amerika Tengah, Amerika Latin, Amerika Selatan ya. Maduro aja kemarin diintervensi, diculik ya, masih lebih bagus kayak Cina, lebih halus ya mainnya. Dan ini udah dikonfirmasi dengan Kepala Biro Keamanan Nasional Taiwan yang namanya Sui Mingyan. Sui Mingyan itu berulang kali bilang, ketika mau deket-deket pemilu, Cina itu selalu sepanjang sejarah nih ya, sejarah politiknya Taiwan selalu berusaha berbuat baik sebelum terjadi pemilihan umum di Taiwan. Jangankan pemilihan umum, pilkada, pemilihan bupati, wali kota, Cina itu selalu berusaha menunjukkan itikat baiknya. Jadi sponsor lah, ngajak tur lah, dan bahkan perusahaan-perusahaan, industri-industri sampai banyak individu orang per orang itu ya dikasih goodwill ya dari Cina sendiri. Dan ini memang salah satu dari bagian rencana Partai Komunis Cina yang mau cawe-cawe di politik pemilu Taiwan ya. Dan ini udah dikonfirmasi juga dan udah berulang kali Taiwan itu pejabat di sana banyak yang bilang ya Beijing itu memang berulang kali berusaha mengarahkan, menggoyah para pemilih untuk memilih kandidat-kandidat partai atau kandidat anggota DPR atau wali kota atau gubernur atau bupati yang memiliki keinginan membina hubungan yang lebih dekat lagi dengan Cina. Dan ini menurut kamu kabar buruk ya kalau Cina cawe-cawe di politik negara lain. Karena sebetulnya ini bukan hal yang baru kalau kamu lihat kayak negara sebesar Cina ya, kayak Amerika Serikat aja cawe-cawe di politik negara lain. Nah, sebesar Cina itu jangankan kayak Taiwan ini, mereka intervensi lewat ke parpol ya. Parpol, kamu bayangin partai oposisi kayak George Soros ya. George Soros bedanya ya, mereka bayar-bayar partai oposisi yang ada di Kazakhstan. Cina juga sama, masuk ke jalur ke oposisi ya. Negara lain juga Cina ya, seperti Filipina ya. Sejarahnya Filipina begitu hebatnya mata-mata intelijen Cina. Mereka tuh bahkan sampai bisa taruh mata-mata Cina ke pemilu pilkada yang ada di Filipina sampai pada masanya di tahun 2022. Agen intelijen Cina ini canggih banget ya. Mereka menang di pilkada wali kota ya. Kamu bayangin wali kota Filipina ternyata paspornya Cina. Gak bisa bahas Tagalog Filipina, tapi bisa menang jadi wali kota. Nah, namanya juga negara korup, tinggal gosok sana sini, menang dia. Itulah ahli school, menang jadi wali kota di Filipina. Bayangin bisa menang pilkada, gak bisa bahasa Tagalog, gak punya KTP Filipina, menang. Itulah canggihnya intelijennya Cina, guys. Hebat gak ya? Dari sini kamu jangan polos-polos banget kalau melihat sesuatu berita di media, partai, apalagi atau pengusaha banyak. Bahkan pengusaha-pengusaha yang jadi CIA itu banyak. Kenapa? Ya itulah realita geopolitik kita. Nah, kalau Cina aja bisa masuk ke negara abal-abal modelan Filipina, wali kota di sana ternyata karyawan Cina. Jangan-jangan gubernur juga karyawan Cina. Ya gak usah heran juga kalau Cina wajib masuk cawe-cawe di politiknya Taiwan. Bukan cuma politik level kelurahan, kecamatan, itu aja mereka udah pasti masuk. Apalagi politik di level nasional mereka. Dan teman-teman juga harus pikir, apakah itu hal yang baik atau buruk buat dunia ini? Jangan-jangan itu hal yang baik. Kenapa? Supaya tidak terjadi pecah perang besar di Asia Timur ini. Kalau itu pecah perang antara Cina sama Taiwan, kita juga repot. Jadi, ada kalanya demi kepentingan bangsa kita sendiri, kita mendukung aktivitas yang dilakukan oleh Cina. Kenapa? Ya simpel, karena kita juga pengen terjadi reunifikasi yang damai. Kalau itu terjadi reunifikasi dari jalur militer, happy ya tentara Amerika ya, yang happy oligarki Amerika. Tambah kaya raya mereka, makin banyak orang mati, makin happy mereka, makin terjadi perang, makin banyak yang belanja senjata sama Amerika. Nah, itu very good news. Dan kenapa penting banget buat Cina akuisisi Taiwan, guys? Ini wajib kita dukung merger ini. Kenapa? Karena pertama, kamu tahu Taiwan itu raja semiconductor, microchip di dunia ini ya. Ingat microchip, semiconductor is the new oil. Zaman dulu orang kalau mau kaya raya bisnis oil ya. Zaman sekarang bisnis semiconductor ya. Karena semiconductor itu kekuatan yang paling powerful di dunia ini. Dipakai sama militer ya, dipakai di bisnis AI. AI itu sekarang yang ya paling gede itu kalau mau kaya raya bisnis yang berhubungan dengan AI ya.
Taiwan ini adalah pusat produksi chip terbesar di dunia. 60% pasokan semiconductor dunia berasal dari Taiwan. Jadi perusahaan kayak TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, udah diterima sebagai perusahaan yang paling maju di dunia AI, di dunia semiconductor. Kalau teman-teman pakai Safari, iPhone ya, ngobrol sama Siri, ChatGPT, pakai laptop, pakai mobil, pakai AI, sudah pasti chip yang lu pakai itu kemungkinan besar dibuatnya ya di Taiwan juga ya. Dan bisnisnya Taiwan ini terkait dengan semiconductor bukan bisnis ecek-ecek ya. Kamu bisa lihat TSMC pendapatan mereka, omset mereka itu di kuartal 1 2006 aja udah tembus 35 miliar dolar. Alias setara 600 triliun. Gila ya. Ini kita baru ngomong satu perusahaan semiconductor, omzetnya satu kuartal 600 triliun. Lewat MBG juga, lewat ya. MBG gak ada apa-apanya. Ini penghasilan dia di satu kuartal. Satu kuartal itu 3 bulan. Januari, Februari, Maret 2026 itu 600 triliun. Ini penting banget buat negara Cina bisa mengamankan bisnis semiconductor yang ada di Taiwan. Makanya jangan kaget repot Cina repot berusaha merebut perusahaan manufaktur sampai pakar ilmuannya dia kasih gila-gilaan ya. Lu gaji berapa di Thailand? Gue gaji lu 9M. Pindah lu ke Cina. Mesinnya, intelijennya sampai bergerak buat ambil blueprint, ambil data, dibawa pindah supaya proses produksi Cina bisa bikin sendiri. Sebetulnya bukan cuma Cina yang pengen, Amerika Serikat juga mau rebut teknologi manufacturing chipnya Taiwan. Berulang kali mereka udah Trump bilang dia pengen merebut dominasi Asia di manufacturing chip. Jadi dia benar-benar pengen merampok Taiwan, guys. Tapi untungnya Taiwan pinter juga ya. Taiwan itu menolak mentah-mentah perintahnya Donald Trump. Donald Trump udah bilang minimal 40% produksi chip Taiwan harus pindah ke Amerika Serikat. Tapi Taiwan tahu juga kenapa nyawa dia kan nyawa chip kalau bisnis chip pindah dari Taiwan. Apa yang mencegah Taiwan hari ini tidak dinuklir ya, tidak dibom oleh Cina? Karena ada pabrik chip ini. Lu bayangin kalau pabrik chip ini tiba-tiba pindah ke Amerika Serikat, nggak ada alasan lagi untuk tidak menyerang Taiwan. Akuisisi penuh, bombardir sana sini kayak Israel leveling Gaza. Kata dengan tanah, ya kalau hari ini ngebom sayang, nanti semuanya mati. Nanti teknologi chipnya hilang. Pabriknya hancur, buat apa? Gak ada gunanya. Nah, kalau itu pindah semua, selesai, gak ada halangan lagi. Taiwan kayaknya sadar juga dengan ini ya, sehingga mereka gak mau kalau semua teknologi dia itu dipindahin ke Amerika. Artinya masih ada mayoritas production capacity mereka ya di Taiwan sendiri. Ujung-ujungnya apa? Amerika Serikat terpaksa harus melindungi Taiwan. Wajib, pinter nih ya, geopolitiknya Taiwan, main ya. Tapi tetapnya Taiwan harus jilat pantat Donald Trump, harus bikin Donald Trump kelihatan hebat dong di depan rakyatnya sendiri. Nah itu yang dilakukan oleh Taiwan. Gak usah heran ya, memang Taiwan menolak memindahin pabriknya, tapi Taiwan juga udah berjanji bahwa Taiwan akan berinvestasi sedikitnya 250 miliar dolar. Ini sekitar 4.200 triliun. Jadi Taiwan bakal investasi 4.200 triliun di Amerika Serikat. Mereka bakal meningkatkan kapasitas produksi chip yang ada di Amerika Serikat. Suka gak suka, banyak perusahaan Amerika Serikat memang bisa mendesain chip. Contoh kayak Apple, ya bisa desain chips, Nvidia bisa, Qualcomm bisa. Tapi faktanya di belakang layar produksinya made in Taiwan ya. Mereka cuma desain doang, bikinnya sih tetap di Taiwan. Ujung-ujungnya kalau nanti bisnis chip di Taiwan terganggu, ya artinya biaya bakal naik gitu. Peluncuran produk-produk baru, inovasi baru bakal makin lambat. Karena stok langka ya. Biaya-biaya pada naik, ujung-ujungnya laba perusahaan-perusahaan bakal makin minus ya. Makin tertekan. Dan ini pasti gak mau lah kejadian lah. Kenapa? Karena Taiwan sendiri tahun 2024 sektor semiconductor itu menyumbang 20% terhadap GDP-nya Taiwan ya. Kenapa bisa begitu ya? Ada sebuah negara 20% GDP-nya itu berasal dari sektor manufacturing semiconductor, spesifik banget ya. Karena kalau kamu buka ternyata bisnis semiconductor Taiwan itu terima orderan banyak dari AMD, Nvidia, Apple, dan nilainya kalau di total dalam 1 tahun itu lebih dari 2.800 triliun. Alias 2,8 kuadriliun ya, gila. Nilai bisnisnya 2,8 kuadriliun dan itu 20% dari perekonomiannya Taiwan. Wajar aja mereka wajib melindungi ini. Dan mereka juga gak bakal mau dipindahin semuanya ke Amerika Serikat. Ya kalau 40% bakal dipindahin ke Amerika Serikat, artinya ya Taiwan bakal kehilangan cuan sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.